Ya, sudah terkonfirmasi bahwa ada pemain naturalisasi Timnas Indonesia senior akan bergabung ke Persib Bandung. Dan ini sudah fix dan sudah deal ya. Ya, siapakah itu? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, kalau misalnya kita berbicara soal timnas, lagi-lagi kita itu pasti berekspektasi tinggi. Apalagi ini berbicara soal pemain naturalisasi. Sebenarnya ini tuh unexpected ya. Ini tuh sebenarnya hal yang gak gua duga gitu ketika gue mendengar berita ini. Agak sedikit kaget gitu. Namun sebenarnya ini ada plus dan minusnya ya ketika um, Persib Bandung memutuskan untuk merekrut pemain naturalisasi tersebut gitu loh. Nah, plusnya apa gitu loh ketika Persib merekrut pemain naturalisasi tersebut? Plusnya adalah satu, nanti pemain ini akan diberikan banyak jam terbang pastinya. Apalagi sekelas pemain naturalisasi dan timnas itu pasti harusnya menjadi starting line up di kubu Persib Bandung. Dan juga ketika Persib Bandung bukan hanya berlaga di Liga Domestik aja atau Liga 1 aja, eh, Persib juga akan tampil di AFC Champions League 2 ya. Itu juga salah satu ajang terbesar di Asia gitu ya. Jadi pasti juga akan banyak jam terbang untuk bermain di level internasional gitu loh. Apakah ini sesuai skema dengan apa yang Bojan Hodak akan terapkan nanti di Persib Bandung? Ya menurut gua ini akan menjadi skema yang bagus gitu. Kenapa? Karena si pemain tersebut ini juga termasuk pemain yang bisa versatile di area pertahanan. Bisa di back kiri, bisa di back kanan, dan seketika ketika dibutuhkan bisa juga menjadi central back gitu loh, atau center back, sorry. Ini menjadi pilihan yang sangat bagus dan angin segar banget gitu khususnya buat Persib Bandung. Dan ketika melihat dari performanya sebenarnya pemain ini terbilang masih muda gitu ya. Terus juga pemain ini bisa dikatakan adalah salah satu pemain yang punya skill gitu ya. Skill yang mumpuni, tipikal bermain yang bisa overlap maupun juga defense. Jadi dengan menyerang bagus, dengan bertahan juga bagus gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah pemain ini karena pemain naturalisasi, otomatis pemain ini bisa dikatakan punya pengalaman banyak gitu untuk bermain di liga luar gitu loh. Dan dengan yang namanya adaptasi cuaca dan lain-lain, menurut gua itu akan bagus ketika nanti Persib punya pemain seperti ini yang bisa berlaga di liga internasional gitu loh, atau di laga di luar Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kemarin Bojan Hodak itu sempat bilang bahwa sorry ini ketendang tadi. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya Persib Bandung walaupun Bojan Hodak kemarin sempat ada apa ya namanya? Sedikit trouble dalam hal cuaca gitu ya. Nah, mungkin dengan alasannya direkrut pemain naturalisasi ini salah satunya adalah dia cepat untuk beradaptasi di cuaca bagaimanapun gitu loh. Mau itu cuaca panas, cuaca dingin gitu loh. Karena ya udah banyak main di luar juga di Eropa dan juga main di Indonesia salah satunya di timnas juga gitu. Walaupun ya kalau kita lihat di timnas jam terbangnya lumayan sedikit ya karena baik lagi masalah persaingan. Tapi untuk jadi backup di timnas Indonesia menurut gua salah satu yang bagus juga gitu loh. Oke. Nah, terus apa yang menjadi buruk gitu loh? Ya, menurut gua balik lagi dengan ekspektasi kita melihat pemain timnas itu besar, ya, otomatis kita berharap banyak memberikan pengaruh yang baik untuk timnas Indonesia. Tapi dengan
keputusan Persib untuk merekrut pemain tersebut dan pemain ini mau bergabung, at least pemain ini akan bermain di Liga 1 gitu ya. Gua rasa takutnya akan menjadi tanda petik pertanyaan gitu. Kenapa pemain ini tidak mau bermain di luar lagi? Satu. Yang kedua, apakah nanti kualitas bermainnya akan turun gitu ya? Ya sebenarnya pertanyaan ini bisa gue jawab sih sebenarnya yang tadi sebelumnya gue sebutkan hal baiknya seperti apa gitu ya. Tapi pastilah dengan kekhawatiran para netizen yang notabene belum terlalu paham gitu mengenai bagaimana pentingnya jam terbang bermain, gua rasa ini akan cukup bagus nanti buat ya si pemain ini bisa punya jam terbang banyak bermain gitu loh. Dan mungkin nanti akan keluar lagi, I don't know. But ya suatu hal yang buruk ketika mungkin nanti yang akan disorot itu bagaimana kualitas dia bermain, fisiknya seperti apa, dan exposure-nya. Karena kita tahu kalau misalnya ada pemain yang sudah bergabung ke Persib Bandung, pasti exposure-nya akan jauh lebih tinggi. Dan ini akan menjadi salah satu, mungkin ini juga pertimbangan penting ya buat pemain tersebut untuk bisa mau bergabung ke Persib Bandung gitu loh. Ya sebenarnya gue tuh sebenarnya nggak nyangka sih pemain ini bisa mau bergabung ke Persib Bandung karena sebelumnya pemain ini walaupun dia akan melanjutkan bermain, ya rumornya gitu ya, akan melanjutkan karirnya di Asia gitu, tapi gue ngerasa kayak ya kenapa harus Persib gitu loh. Walaupun gue fans Persib juga gitu, tapi gue kayak agak why gitu, kok kayak menyayangkan. Tapi setelah gue pikir-pikir juga, tapi enggak juga sih, Persib juga mantan back to back ya, mantan juara juga, terus bermain di Asia juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya bagus juga sih buat dia gitu karena akan ada banyak jam terbang bermain untuk dia gitu loh. Dan gue ngerasa kayak apa ya? Gue ngerasa kayak nggak tahu apakah apa yang dipikiran dari seorang Bojan Hodak ketika melihat pemain ini. Apakah memang ini hanya sekedar exposure karena dia berlabel pemain timnas, walaupun jarang main juga, atau memang murni dari kemampuan dia, atau dari cara dia bisa bermain di berbagai banyak posisi, gitu loh. Kalau gue sih ngelihatnya dia bisa main di banyak posisi ya di area pertahanan yang tadi udah gue sebutkan. Oke, mungkin jadi itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan baik lagi, ini bukan channel untuk berita transfer pemain sebenarnya. Jadi channel ini gua ciptakan sebenarnya tujuannya untuk pengetahuan dalam dunia sepak bola, baik itu dari segi bisnis maupun dari segi mentality ya. Jadi sebenarnya tujuan gue tuh pengen ngebahas soal itu. Tapi kalau kalian mau tahu, inisialnya SP.